Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, berikut ini cara kita mengubah takdir. Pada suatu kesempatan ada orang kaya bertanya kepada orang miskin, "Kok enggak bersedekah, Mas?" Si miskin menjawab, "Enggak ah, takut berkurang, takut miskin." "Takut miskin? Kayak pernah kaya aja, Mas." Si miskin menjawab, "Jangan ngeledek ya." Kemudian si kaya tersebut juga menjawab, "Mas, saya nasihatin nih, sebenarnya orang miskin juga perlu bersedekah. Bilal saja pernah disuruh Nabi bersedekah supaya rezekinya bertambah, nasibnya berubah." Kemudian si miskin pun menjawab, "Ah, banyak orang kaya yang tidak bahagia, Mas." Kemudian menjawab, "Iya, Mas, cuma lebih banyak lagi orang miskin yang tidak bahagia. Jangan salah, walaupun miskin, saya tidak pernah sombong," kata si orang miskin. Lalu kemudian si orang kaya menjawab, "Lah, itu sih wajar, Mas." Kemudian si miskin pun juga menjawab, "Ralat, maksudnya walaupun miskin, saya tidak pernah bohong, Mas, selalu jujur." Lalu kemudian si orang kaya menjawab lagi, "Nah, jujurnya diterusin, tapi miskinnya jangan diterusin, Mas." Terus kemudian dijawab lagi oleh si orang miskin tersebut, "Tapi miskin itu kan takdir, Mas." "Siapa bilang, Mas?" jawab si orang kaya. "Kalau Umar masih hidup, pasti Mas sudah dibentak sama beliau. Gini aja deh, Mas," kata si orang kaya, "daripada cari-cari segerobak alasan, mending Mas dengerin dulu nih apa yang akan disampaikan oleh kami. Mari sahabat-sahabatku, mungkin bisa mendengarkan dari apa yang akan kami sampaikan." Sahabatku tercinta, jauh-jauh hari Robert Kiyosaki pernah mengutip sebuah perumpamaan kuno yang bunyinya, "Jangan mengajari babi bernyanyi, itu hanya membuang waktu Anda dan itu membuat babi terganggu." Nah, maksudnya jangan memberikan motivasi kaya kepada orang-orang yang tidak ingin kaya. Karena kami percaya perumpamaan Robert Kiyosaki tadi bukan untuk Anda. Saya juga percaya Anda tidak akan merasa terganggu dengan motivasi kaya seperti ini. Jarang-jarang sahabatku orang sadar bahwa sekitar 5% penduduk dunia mengangkangi 80% kekayaan dunia. Apakah itu kebetulan? Apakah itu takdir? Bejibun orang yang bersikeras bahwa kaya atau miskin itu adalah takdir. Padahal yang pertama telah diulas dan dikupas pada video kami sebelumnya. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kekayaan dan kecukupan. Allah tidak pernah memberikan kemiskinan. Ingat, Allah tidak pernah memberikan kemiskinan. Yang berikutnya sahabatku, ketika kalah dalam sebuah perang, baginda Nabi Muhammad SAW segera introspeksi dan mengoreksi timnya. Bukannya mencari-cari alasan dan menyalahkan takdir layaknya perangai seorang pecundang. Tidak, beliau tidak melakukan itu. Kekalahan itu merupakan buah dari doa, ibadah, dan ikhtiar manusia. Demikian pula kemiskinan itu buah dari doa, ibadah, dan ikhtiar manusia.
Jadi, kaya atau miskin itu adalah pilihan, sahabatku, bukan takdir. Nasib berbeda dengan takdir. Bicara soal takdir, rupa-rupanya takdir pun masih bisa diubah. Logikanya begini, sahabat. Allah lah yang menetapkan takdir. Benar? Nah, sekiranya Allah mau, kira-kira apa Allah bisa mengubah takdir? Ya, pasti bisa. Kan Dia, yaitu Allah, yang maha berkehendak. Ya, pasti bisa. Karena Allah itu maha berkuasa. Pastilah Allah bisa mengubah segala sesuatu, termasuk takdir. Benar? Di mana Allah dapat meneruskan ketetapan itu, mengubahnya, ataupun menghapusnya. Sahabat-sahabat, inilah pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak baik-baik. Silaturahim dapat menambah umur, dan sedekah dapat mengubah takdir. Mubrom. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad. Lalu di sisi lain, Nabi Muhammad SAW menyampaikan tidak ada yang dapat menolak takdir Allah selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur seseorang selain perbuatan kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Di sisi lain, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya doa bermanfaat terhadap sesuatu yang sedang terjadi dan yang belum terjadi, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim. Ringkasnya, apabila Allah telah berkenan, maka takdir pun masih bisa diubah dengan trilogi, yaitu doa, ibadah, dan ikhtiar. Terjawablah sudah. Yang pertama, berhentilah menyalah-nyalahkan nasib, takdir, dan Allah. Yang kedua, berhentilah menyalah-nyalahkan kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, latar belakang keluarga, dan siapapun. Yang ketiga, para pecundang menganggap orang inilah yang mesti bertanggung jawab atas kehidupannya. Itu ciri-ciri seorang pecundang. Yang keempat, para pemenang sebaliknya menganggap dirinya lah yang mesti bertanggung jawab atas kehidupannya. Yang kelima, ketahuilah sahabat, Anda adalah penanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri, termasuk atas kekayaan Anda dan kemiskinan Anda. Bagaimana? Anda sepakat? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.